perbedaan DSS dan MIS secara detail. DSS dan MIS adalah dua sistem informasi yang sering digunakan dalam manajemen bisnis, tetapi keduanya memiliki perbedaan signifikan dalam tujuan, fungsi, dan penggunaannya. 1. Decision Support System atau DSS. DSS adalah sistem yang dirancang untuk membantu manajer dan pengambilan keputusan dalam membuat keputusan yang kompleks dan tidak terstruktur dengan menggunakan analisis data, model, dan simulasi. Karakteristik DSS mendukung pengambilan keputusan yang kompleks. Dalam situasi yang membutuhkan analisis mendalam seperti peramalan penjualan, analisis risiko, dan strategi bisnis. Menggunakan berbagai sumber data, data yang digunakan dalam DSS bisa berasal dari internal, yaitu laporan penjualan keuangan, maupun eksternal, yaitu tren pasar, data kompetitor, dan ekonomi global. Memungkinkan simulasi dan analisis skenario, DSS memiliki fitur What If Analysis yang memungkinkan pengguna untuk mensimulasikan berbagai skenario sebelum pengambilan keputusan. Interaktif dan fleksibel. DSS dirancang agar pengguna dapat berinteraksi dengan sistem, mengubah variabel, dan melihat hasilnya secara langsung. Biasanya digunakan oleh level manajerial dan eksekutif. DSS lebih sering digunakan oleh manajer tingkat atas, analisis, dan pengambil keputusan strategis. Contoh DSS dalam bisnis. Sistem peramalan penjualan menggunakan data historis untuk memprediksi tren penjualan masa depan. Sistem analisis risiko investasi yaitu menilai berbagai skenario sebelum perusahaan menginvestasikan dana dalam proyek tertentu. Sistem optimasi distribusi barang membantu perusahaan menentukan jalur distribusi yang paling efisien berdasarkan biaya dan waktu pengiriman. 2. Manajemen Information System atau MIS. MIS adalah sistem yang dirancang untuk mengelola, menyimpan, dan menyajikan informasi bisnis yang relevan bagi manajer untuk mendukung operasional sehari-hari dan pengambilan keputusan berbasis data. Karakteristik MIS berorientasi pada laporan operasional dan manajemen. MIS menyediakan laporan rutin seperti laporan keuangan, penjualan, inventaris, dan kinerja karyawan. Menggunakan data internal yang terstruktur, MIS mengandalkan data dari dalam perusahaan yang dikumpulkan dari berbagai departemen seperti keuangan, SDM, dan produksi. Menyediakan informasi untuk manajemen menengah dan operasional. MIS biasanya digunakan oleh manajer tingkat menengah untuk memantau dan mengelola aktivitas operasional perusahaan. Mendukung efisiensi dan produktivitas operasional. MIS membantu dalam mengelola sumber daya, mengoptimalkan proses bisnis, dan meningkatkan efisiensi kerja. Menghasilkan laporan berkala dan dashboard manajemen. MIS menghasilkan laporan harian, mingguan, atau bulanan yang digunakan untuk pemantauan dan evaluasi bisnis. Contoh MIS dalam bisnis. Sistem pelaporan keuangan menyediakan laporan laba rugi, arus kas, dan neraca keuangan. Sistem manajemen inventaris melacak stok barang dan membantu menentukan kapan harus restock. Sistem pelacakan kinerja sales memberikan informasi tentang jumlah penjualan harian, pelanggan yang dihubungi, dan target yang telah dicapai. Sistem manajemen SDM mengelola data karyawan, absensi gaji, dan penilaian kerja. Perbandingan DSS versus MIS dalam berbagai aspek. Kesimpulan, DSS dan MIS sama-sama mendukung pengambilan keputusan, tetapi dengan pendekatan yang berbeda.
DSS membantu dalam pengambilan keputusan strategis yang kompleks dengan menggunakan analisis data, model, simulasi, dan skenario what if. MIS lebih berfokus pada penyediaan laporan dan informasi untuk mendukung operasional bisnis sehari-hari secara efisien. Dalam konteks tim penjual di Bakery Group, DSS bisa digunakan untuk menganalisis tren pasar dan menentukan strategi pemasaran terbaik. Sementara MIS bisa digunakan untuk memantau performa, sales harian, laporan target, dan pencapaian tim.